podcast kesayangan kalian, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Aku Amira. Dan aku Rivi. Halo teman-teman pendengar. Hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sebagai pendidik, orang tua, atau siapa saja yang peduli tentang dunia pendidikan. Benar banget nih Rivi. Tema kali ini adalah dinamika perilaku siswa sebagai individu. Topik ini menarik karena setiap siswa itu unik dan punya perilaku yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yap, kita bakal kupas tuntas kenapa sih perilaku siswa bisa berbeda, apa saja penyebabnya, dan bagaimana kita sebagai guru atau pendamping bisa membantu siswa berkembang menjadi individu yang lebih baik. Nah, plus kita juga akan sharing data-data menarik dari beberapa penelitian terkini loh. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune ya sampai akhir podcast ini. Karena kita bakal ngobrol santai, pakai contoh nyata, dan pastinya ada solusi praktis yang bisa diterapkan. Oke, mari kita mulai. Oh iya Ripi, aku baru saja membaca artikel tentang dinamika perilaku siswa di sekolah loh, terutama sebagai individu. Menarik sekali bagaimana setiap siswa punya perilaku yang berbeda karena pengaruh dari berbagai faktor. Iya Amira, aku setuju banget. Perilaku siswa kan memang dipengaruhi banyak aspek seperti lingkungan, keluarga, sekolah, teman sebaya, bahkan media sosial. Kalau menurut data yang aku baca dari penelitian KPAI tahun 2023, sebanyak 32,8% siswa mengalami penurunan motivasi belajar karena pengaruh lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Wah, angka itu cukup tinggi ya. Faktor lingkungan memang memegang peran besar. Aku juga menemukan data dari jurnal pendidikan terbaru. Di sana disebutkan bahwa anak-anak yang berada dalam lingkungan suportif cenderung lebih berprestasi dan memiliki kontrol emosi yang baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam membentuk perilaku individu siswa. Benar banget Amira, selain keluarga, faktor individu juga perlu diperhatikan seperti kemampuan adaptasi dan kepercayaan diri siswa. Misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto pada tahun 2022 menyatakan bahwa 65% siswa merasa lebih percaya diri ketika mendapatkan apresiasi positif dari guru dan teman-temannya. Betul sekali Ripi, bahkan pendekatan guru dalam pembelajaran pun bisa mempengaruhi loh. Kalau guru hanya fokus pada siswa yang berprestasi saja, siswa yang lain bisa merasa rendah diri. Nah, dinamika ini akhirnya menciptakan perilaku siswa yang tertutup dan cenderung pasif di kelasnya. Nah, itu dia. Guru harus lebih peka dan menggunakan metode pendekatan yang merangkul semua siswa. Aku ingat ada metode diferensiasi instruction yang menekankan bahwa setiap siswa punya keunikan dalam gaya belajar. Ini bisa membantu meminimalisir perbedaan perilaku siswa yang merasa diabaikan di kelas. Wah, menarik sekali ya metode itu. Jadi, kuncinya baik keluarga maupun sekolah harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif. Data dari UNICEF pun menunjukkan bahwa 70% siswa dengan lingkungan positif cenderung memiliki perilaku sosial yang lebih baik, seperti saling menghargai dan peduli sesama. Setuju Amira, kita sebagai guru punya peran penting dalam membangun dinamika positif di kelas. Kalau lingkungan mendukung, siswa akan tumbuh menjadi individu yang lebih baik, baik secara akademis maupun perilaku sosial. Oh iya, pernah gak sih kamu memperhatikan dinamika perilaku siswa di kelas? Maksudku, bagaimana mereka sebagai individu punya cara belajar dan perilaku yang berbeda-beda. Oh iya Amira, aku sering perhatiin, misalnya ada siswa yang aktif banget di kelas tapi ada juga yang lebih suka diam. Ini sebenarnya wajar karena setiap siswa itu unik kan, mereka punya kepribadian, kebutuhan, dan latar belakang yang berbeda. Setuju banget nih Rif. Menurut penelitian psikologi pendidikan, dinamika perilaku siswa itu dipengaruhi oleh 3 faktor, seperti lingkungan keluarga, kemampuan akademik, dan juga teman sebaya. Ada data dari penelitian yang menunjukkan bahwa 40% siswa lebih termotivasi belajar kalau mereka merasa diterima dalam kelompoknya. Sementara 30% siswa menunjukkan penurunan motivasi jika sering dibandingkan dengan teman-temannya. Benar juga, contohnya di kelas aku ada siswa yang namanya Fajar. Dia itu sebenarnya pintar, tapi nggak suka kalau harus bicara di depan kelas. Kalau aku dorong, dia secara personal dia lebih berani menunjukkan kemampuannya. Sedangkan siswa yang bernama Nita selalu tampil percaya diri karena memang dari rumah sudah terbiasa dilatih berpendapat.
Iya, itu dia, Rip. Ada dinamika di mana kepercayaan diri siswa berhubungan dengan lingkungan mereka. Makanya, sebagai guru, kita harus peka sama kebutuhan tiap siswa. Misalnya, di kelas 4 sekolah tempat aku praktik, aku melihat ada siswa yang cenderung suka mengganggu teman-temannya. Setelah aku observasi, ternyata masalahnya karena dia kesulitan memahami pelajaran, jadi dia alihkan rasa frustasinya itu dengan bercanda atau mengganggu orang lain. Iya ya, itu bisa jadi contoh dinamika perilaku individu. Kadang perilaku yang kelihatannya negatif itu cuma bentuk dari masalah yang belum terselesaikan. Contohnya, anak seperti itu sebenarnya bisa diatasi dengan pendekatan personal. Kasih perhatian, motivasi, dan bantu mereka memahami materi yang sulit. Betul sekali, aku pernah baca juga ada teori dari Albert Bandura, yaitu teori belajar sosial. Anak itu cenderung meniru perilaku dari lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Kalau lingkungan belajarnya mendukung dan memberikan contoh positif, otomatis perilaku siswa jadi lebih baik. Aku lihat di kelas ada siswa yang suka meniru temannya yang rajin. Mereka jadi termotivasi buat lebih aktif di kelas. Wah, ini menarik banget Amira. Kalau dipikir-pikir, dinamika perilaku siswa itu sebenarnya bentuk dari bagaimana mereka bereaksi terhadap lingkungannya. Misalnya, waktu ada program literasi baca 15 menit sebelum belajar, siswa yang awalnya malas baca jadi lebih rajin karena mereka lihat temannya serius membaca. Kebiasaan itu menular kan? Iya Rif, dinamika perilaku itu kompleks, tapi bisa dipahami loh. Intinya, kita sebagai guru harus peka dan membantu siswa sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif mereka. Setuju, dengan memahami perilaku siswa sebagai individu, kita bisa membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Karena setiap anak itu unik dan punya caranya sendiri untuk berkembang. Persis sekali, kita sama-sama belajar jadi guru yang peka dan mendukung siswanya. Baik teman-teman pendengar, kita sudah membahas cukup dalam tentang dinamika perilaku siswa sebagai individu loh. Dari obrolan kita hari ini, kita tahu bahwa setiap siswa itu unik, punya karakter, kebutuhan, dan tantangan masing-masing. Sebagai guru atau calon pendidik, penting banget bagi kita untuk peka, memahami, dan memberikan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka. Betul banget Amira, seperti yang sudah kita bahas, lingkungan belajar, teori dari Albert Bandura, serta contoh nyata di sekolah menunjukkan bahwa perilaku siswa itu tidak muncul begitu saja. Semua dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan keluarga, teman sebaya, sampai metode pembelajaran di sekolah. Nah, tugas kita adalah menciptakan lingkungan positif yang mendorong perkembangan mereka. Nah, jadi intinya jangan pernah menyerah untuk memahami siswa ya. Dengan pendekatan yang baik, kita bisa membantu mereka tumbuh menjadi individu yang percaya diri, kritis, dan penuh motivasi. Jangan lupa, setiap anak itu unik dan memiliki potensinya masing-masing. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman pendidik di luar sana. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah seru dan pastinya inspiratif. Jangan lupa untuk terus belajar, menginspirasi, dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Terima kasih dan sampai jumpa.